Halo, hari ini gue akan menceritakan seluruh jalan cerita Adventure Time dari paling awal sampai season 10. Sebelum gue memulai ceritanya, video ini akan gue bagi menjadi dua part. Nanti bila part 2-nya sudah jadi, kalian bisa langsung mengklik di sini atau mengklik link yang ada di deskripsi. Setelah itu, kita akan menggunakan peristiwa The Great Mushroom War atau Perang Jamur sebagai titik referensi tahun kosong atau tahun 0. Dan yang terakhir, gue singkat waktu sebelum terjadinya Perang Jamur dengan STPJ. Sebelum terjadinya Perang Jamur. Dan juga SPJ. Sesudah Perang Jamur. Udah pada paham ya? Oke, mari kita mulai. Zaman monster purba atau primordial monsters. Waktunya lebih dari 13,8 miliar tahun STPJ. Menurut Leach, sebelum adanya waktu, tidak ada apa-apa. Dan sebelum tidak ada apa-apa, banyak sekali monster. Salah satu monsternya merupakan Hansen Ebedir dan Orgalord. Di saat ini juga terciptanya sebuah multiverse. Multiverse merupakan multiple universe atau artinya banyak alam semesta di dimensi yang berbeda-beda. Peristiwa itu menyebabkan terciptanya beberapa cosmic entities seperti Prismo, Cosmic Owl, Groth, Comet Catalyst, Martin Mertens, atau bapaknya Finn, Death, Gulp, dan lain-lain. Selanjutnya, elemen dan komet katalis, atau Elements and Catalyst Comet. Waktunya sekitar 3,7 miliar tahun STPJ. Di sekitaran waktu ini, bumi membutuhkan 9,2 miliar tahun untuk terbentuk, dan 800 juta tahun lagi untuk kehidupan dapat muncul di bumi. Di saat kehidupan muncul di bumi, terciptalah 4 elemen inti yang selalu ada di setiap kehidupan. 4 elemen inti ini merupakan elemen api atau fire element, elemen es atau ice element, elemen permen atau candy element, dan elemen lendir atau slime element. Oh iya, ada juga elemen gumpalan atau lumps element. Elemen lumps merupakan semacam elemen yang dapat membatalkan keajaiban atau sihir atau magic dari keempat elemen inti tadi. Makhluk hidup yang mewujudkan elemen-elemen inti tadi disebut dengan elementals. Nah, elementals ini merupakan makhluk hidup yang tidak bisa terus hidup selamanya atau di satu saat mereka akan mati. Tetapi elementals ini bereinkarnasi atau bila elementals yang sebelumnya mati, mereka akan terlahir kembali dalam bentuk kehidupan makhluk hidup yang lain. Kita tidak tahu kapan dan kenapa itu terjadi. Groth, atau kita sebut saja dengan Glob, dia juga tidak tahu bagaimana sebuah komet katalis dapat mereinkarnasi dirinya sendiri, namun komet katalis selalu muncul untuk menghantam bumi setiap 1000 tahun, membawa sebuah perubahan yang berdampak besar, dan perubahan itu bisa sesuatu yang baik, dan juga bisa sesuatu yang buruk atau jahat. Selanjutnya, mahkota Evergreen terbentuk dan komet katalis hijau, atau Evergreen's Crown created and the Green Catalyst Comet. Waktunya 65 juta tahun STPJ. Selama masa dinosaurus, terdapat 4 elementals yang bernama Urgens Evergreen, dia penguasa es, Balthus, dia penguasa api, Chatsberry, dia penguasa permen, dan Slimy D, dia penguasa lendir. Mereka masing-masing menguasai satu dari 4 alam atau daerah sesuai dengan unsur elemen mereka secara pribadi. Di saat itu, Urgens Evergreen, kita panggil saja dia dengan Evergreen, dia memiliki pelayan dinosaurus yang bernama Gunter. Di suatu senja, Evergreen memperlihatkan sebuah komet katalis hijau yang akan datang menghantam bumi ke elementals lainnya, dan menyatakan itu membawa kemusnahan sebagian besar kehidupan di planet ini. Jadi, Evergreen mencari cara untuk menghentikannya. Evergreen menggunakan pengetahuannya tentang teknologi dan sihir untuk membuat sebuah mahkota emas yang mampu mengabulkan keinginan terbesar pemakainya. Kemudian, Evergreen memanggil 3 elemental lainnya ke istananya dari alam mereka untuk menceritakan rencananya Evergreen, tetapi ketiga elemental lainnya itu menolak rencananya Evergreen. Mereka menyatakan bahwa sihir keinginan terlalu berbahaya, dan mengingatkannya bahwa bahkan jika mereka mati, mereka akan bereinkarnasi kembali. Evergreen mengabaikan saran mereka, kemudian Evergreen membekukan mereka. Singkat cerita, setelah Evergreen berhasil membuat mahkota emas itu, Evergreen terperangkap di bawah puing-puing es dan tidak dapat menggunakan mahkota emas itu untuk mengabulkan kehancuran komet katalis hijau tadi. Jadi, Evergreen memerintahkan pelayan dinosaurusnya yang bernama Gunter untuk melakukannya. Tapi ternyata keinginan terbesar Gunter bukanlah untuk menghancurkan komet katalis hijau tadi, melainkan Gunter ingin menjadi sama seperti Evergreen. Kemudian Gunter mengubah mahkota emas itu menjadi sebuah artefak yang memberikan pengguna mahkota itu sebuah kekuatan es, dengan harga kegilaan dari identitas mereka.
Bahasa singkatnya, kalau ada yang memakai mahkota emas itu, si pengguna akan mendapatkan kekuatan es, tapi dengan biaya, identitas si pengguna menjadi gila. Singkat cerita, salinan dari kesadaran aslinya Gunter disimpan di dalam sirkuit mahkota emas itu. Jadi setiap orang yang memakai mahkota emas itu, kesadaran orang itu akan dikopi dan disimpan ke dalam sirkuit yang ada di mahkota emas itu. Singkat cerita, komet katalis hijau itu membunuh 4 elementals tadi, dan peristiwa ini menyebabkan kepunahan dinosaurus dan kehidupan lainnya. Di 65 juta tahun mendatang, perubahan dari komet katalis hijau ini membawa sebuah lich. Lich merupakan wujud kejahatan yang memiliki keinginan satu-satunya adalah untuk menghancurkan semua kehidupan. Selanjutnya kemunculan vampir atau vampire appears. Waktunya lebih dari 7 juta tahun STPJ. Menurut Hansen Ebedir, vampir lebih mendahului sebelum manusia di bumi. Hansen Ebedir sebelumnya sudah ada di bumi sejak asalnya, tetapi kita tidak tahu kapan dia mengambil alih dan memerintah di Nekosphere. Tapi demi kenyamanan, anggap aja itu sudah terjadi di sekitar sekarang. Oh iya, Nekosphere merupakan semacam dimensi alternatif. Selanjutnya, Orgalord dibuang ke bumi atau Orgalord banished to Earth. Waktunya 10.000 tahun sampai 5.000 tahun STPJ. Penghuni lain dari monster purba yang bernama Orgalord, sang pemecah dunia yang secara tirani menguasai tata surya selama ribuan tahun. Di antara 10.000 tahun sampai 5.000 tahun lalu, Orgalord mencoba untuk mencegat komet katalis kuning dan menyerap esensi kekuatan dari komet katalis itu. Tapi Abraham Lincoln yang merupakan raja dari planet Mars menyuruh Glob untuk menghentikan Orgalord dengan sebuah pedang api. Oh iya, di saat itu sudah ada kehidupan masyarakat yang cukup maju di planet Mars. Dan orang-orang penting seperti Abraham Lincoln, Glob, dan Magic Man, kita sebut dia dengan pria sihir, tampaknya memiliki kehidupan yang abadi. Singkat cerita, Glob menyerang Orgalord dan membuang Orgalord ke bumi, yang membuat Orgalord melupakan segalanya termasuk identitas dirinya sendiri. Gravitasi bumi meremas Orgalord menjadi seekor penguin yang ujung-ujungnya diberi nama menjadi Gunter oleh si korban pengguna mahkota emas di masa depan. Supaya lebih jelas, Gunter yang ini tidak memiliki relasi apapun terhadap Gunter yang terperangkap di sirkuit mahkota emas. Singkat cerita, Orgalord mempertahankan kehidupan abadinya dan terus muncul sepanjang sejarah manusia. Selanjutnya, perang antara anjing dan Reinicorn atau The Reinicorn Dog Wars. Waktunya 2000 tahun STPJ. Entah di mana dimensi yang disebut dengan dimensi kristal sebagian besar dihuni oleh dua spesies, yaitu makhluk unicorn pelangi sihir berbahasa Korea yang dikenal sebagai Reinicorns, dan juga ras anjing yang cerdas dan dapat berbicara. Tidak diketahui alasannya kedua spesies tersebut menjadi musuhan satu sama yang lain, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perang antara anjing dan Reinicorn selama ribuan tahun. Tidak banyak yang diketahui tentang bagaimana perang itu berlangsung atau siapa yang menang. Ya, singkat cerita, selama ribuan tahun Reinicorn bertarung dengan anjing untuk memperebutkan wilayah di dimensi kristal. Selanjutnya, Golp menyerang Mars atau Golp attacks Mars. Waktunya 200 tahun STPJ. Golp merupakan cosmic entity yang paling kuat di multiverse. Dia merupakan perwujudan dari perselisihan dan kekacauan. Singkat cerita, Golp muncul di Mars dan menelan Margles. Margles merupakan istri dari adiknya Glob yang bernama Magic Man atau si pria sihir. Kekuatannya Golp sangatlah kuat, bahkan kekuatannya Prismo tidak dapat mengembalikan Margles. Singkat cerita, Margles berhenti ada dari semua kehidupan. Selanjutnya, Mouko ditemukan atau Mouko founded. Waktunya 20 tahun STPJ. Beberapa waktu sebelum Perang Jamur, Mosep Mastro Giovanni menemukan Mouko. Mouko merupakan sebuah pabrik yang membuat robot yang sangat mengesankan di masa yang akan datang. Fasilitas ini terutama didedikasikan untuk robot yang memiliki kesadaran. Robot-robot tersebut disebut dengan Mo, termasuk Bimo. Dia merupakan robot favorit paling personal yang didesain untuk menerima kasih sayang. Mo sendiri secara perlahan bertransisi menjadi cyborg atau manusia yang memiliki mesin di dalam tubuhnya untuk tetap hidup, dan oleh karena itu dia selamat dari Perang Jamur. Selanjutnya, buku Enchiridion ditemukan dan kelahiran Marceline, atau The Enchiridion is discovered and Marceline is born. Waktunya 5 tahun STPJ. Simon Patrick
Petrikov, seorang profesor arkeologi, menemukan sebuah buku kuno yang dikenal sebagai Enchiridion dalam ekspedisinya ke Hindukush. Simon menyadari terhadap penemuannya, kemudian dia diejek oleh rekan akademisnya dan asal-usul serta usia Enchiridion itu tidak diketahui. Tapi buku Enchiridion merupakan salah satu artefak paling kuat dari multiverse. Jika digunakan dengan permata yang tepat, buku Enchiridion dapat menciptakan jalan waktu ke dimensi yang berbeda atau lain yang memungkinkan perjalanan waktu. Pada tahun yang sama ini, Hansen Ebedir memiliki anak pertama dan satu-satunya dengan manusia. Anak setengah iblis setengah manusia itu bernama Marceline. Selanjutnya, mahkota emas Evergreen ditemukan atau Evergreen's Crown is discovered. Waktunya 2 tahun STPJ. Beberapa tahun kemudian, Simon membeli mahkota emas misterius dari seorang pekerja dermaga tua di Skandinavia. Simon bercanda menunjukkan mahkota itu kepada tunangannya yang bernama Betty Grove dengan meletakkan mahkota emas itu di atas kepalanya. Di saat Simon melakukan itu, mahkota emas itu mulai mengubahnya selama bertahun-tahun. Kulit Simon menjadi warna biru, rambutnya tumbuh panjang, dan suhu tubuhnya turun. Dia memiliki kekuatan es dan dia mulai kehilangan kewarasannya. Betty tampaknya melarikan diri setelah kejadian ini. Namun kenyataannya, lebih dari 1000 tahun ke depan, Simon membuka portal untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Betty, dan Betty malah melompat melewati portal itu. Keberlanjutannya akan gue ceritakan nanti saat kita sampai di sana. Selanjutnya, Perang Jamur atau The Great Mushroom War. Waktunya tahun 0 atau tahun kosong. Hanya para elementals yang dapat melihat masa depan bahwa akan terjadinya perang jamur yang ujung-ujungnya akan membawa malapetaka. Singkat cerita, kekuatan sihir yang dapat digunakan di bumi sangatlah terbatas. Oleh karena itu, Patient Saint Pym, kita sebut saja dengan Pym, yang merupakan elemental es, kemudian dia pergi ke dasar laut dan menenggelamkan dirinya di dalam sebuah prisma es yang mempertahankan hidupnya saat terjadinya perang jamur. Unsur terpenting dari perang jamur adalah ledakan bom nuklir raksasa. Ledakan yang berwarna hijau mirip dengan komet katalis hijau. Lokasi ledakan itu berada di stasiun kereta bawah tanah dan di sana terdapat sumur kekuatan yang Leech gunakan. Ledakan bom jamur itu melepaskan inkarnasi dari Leech. Efek dari perang jamur itu adalah perubahan iklim besar-besaran di bumi, kota, infrastruktur, dan manusia menjadi hancur dan hampir punah, serta limbah nuklirnya mengubah siapapun yang cukup beruntung untuk menyentuhnya menjadi zombie mutagenik atau bisa kita sebut dengan Oozers. Para Oozers ini masih hidup dan sangat biohazardous sampai 1000 tahun yang akan datang. Biohazardous maksudnya itu seperti bahaya hayati. Nah, satu-satunya hal positif adalah bahwa kekuatan elemen tampaknya mengatur ulang atau mereset dirinya sendiri. Dan kekuatan elemen permen itu tertahan atau masih utuh sebelum terjadinya perang jamur. Tidak lama kemudian, permen karet terjadi secara alami. Perang jamur juga memiliki kemungkinan bertanggung jawab atas hilangnya sebagian bentuk dari bumi. Selanjutnya, komet katalis biru atau The Blue Catalyst Comet. Waktunya 0 tahun SPJ. Singkat cerita, komet katalis biru menghantam bumi tak lama setelah perang jamur. Mengimbangi kejahatan yang diwujudkan oleh Leech, komet ini mewujudkan kebaikan yang merupakan inkarnasi pertamanya adalah kupu-kupu dan pada akhirnya akan menjadi manusia yang bernama Finn Mertens. Selanjutnya, kematian Simon Petrikov atau Simon Petrikov Demise. Waktunya 5 tahun SPJ. Singkat cerita, beberapa manusia dapat bertahan hidup, ada juga manusia yang tetap hidup karena pengaruh sihir seperti Simon. Tak lama setelah perang jamur, Simon Petrikov menemukan Marceline, dan mereka melakukan perjalanannya bersama. Tetapi setelah Simon memakai mahkota emas itu secara berlebihan, karena kebutuhan yang meningkat untuk menggunakan kekuatannya secara defensif, Simon kemudian meninggalkan Marceline ketika dia sekitar umur 10 tahun. Karena Simon sangat khawatir dia akan segera menjadi terlalu berbahaya. Singkat cerita, Simon menghilang sampai dia sepenuhnya bertransisi menjadi Ice King atau si Raja Es. Simon juga memanggil seseorang untuk menjaga Marceline sebagai gantinya, melalui Hansen Ebedir yang merupakan bapaknya Marceline yang Marceline belum pernah bertemu. Selanjutnya, kepunahan vampir dan didirikannya Pulau Founders atau Vampires End and Founders Island established. Waktunya 13 tahun SPJ. Setelah upaya perwalian Hansen Ebedir gagal, singkat cerita, Marceline menjadi pemburu vampir dan kekuatan iblisnya memungkinkan dia untuk mendapatkan kekuatan korbannya,
yang sangat berguna di masa yang akan datang. Kemudian Marceline berteman dengan beberapa manusia yang tersisa yang dipimpin oleh Two Bread Tom, yang tampaknya menikmati duduk di dekat api unggun. Manusia sekarang memakai topi binatang sebagai penyamaran dan perlindungan terhadap vampir, dan Rainicorn yang menemukan bahwa manusia itu lezat. Singkat cerita, manusia bersiap untuk berlayar menjauh dari daratan bukan hanya karena dia diburu oleh vampir dan Rainicorn, tetapi karena atmosfer bisa tiba-tiba terjadi pergeseran besar, kayak perubahan iklim gitu maksudnya. Singkat cerita, di hari pelayaran manusia, ada pasukan vampir terakhir yang menyerang mereka, dan salah satunya ada raja vampir yang bernama Enzo di pasukan tersebut. Singkat cerita, Marceline memerintahkan manusia untuk pergi tanpanya dan membunuh semua vampir sendiri. Tetapi di saat sisa Marceline dengan raja vampir yang bernama Enzo, raja vampir tersebut mengubah Marceline membuatnya menjadi vampir terakhir. Setelah perjalanan panjang, Two Bread Tom mendarat di tempat yang ujung-ujungnya menjadi Founders Island atau Pulau Founders. Singkat cerita, populasi manusia di sana menjadi semakin banyak dan mereka membangun robot penjaga raksasa atau Guardian supaya tidak ada hal yang berbahaya yang bisa menjangkau mereka dan juga supaya tidak ada yang bisa meninggalkan pulau itu. Ya, singkat cerita, tidak ada yang meninggalkan pulau itu selama hampir 1000 tahun. Selanjutnya, U dan revitalisasi sihir atau U and Revitalization of Magic. Waktunya 149 tahun SPJ. Naiknya permukaan laut setelah perang jamur mengubah geografi bumi yang membuat benua yang dulunya sangat besar menjadi terpecah-pecah dan kemudian menjadi kehidupan benua baru. Benua baru ini disebut dengan U, dieja dengan 3O. Setelah 149 tahun SPJ, sihir sudah cukup kuat untuk menghentikan sebuah komet dan Akademi Sihir sudah terrevitalisasi. Revitalisasi merupakan suatu proses atau cara untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya punah. Selanjutnya lahirnya Bonnibel dan Neddy Permen Karet atau Birth of Bonnibel and Neddy Bubblegum. Waktunya 172 tahun SPJ. Seiring berjalannya waktu, Bubblegum atau permen karet mulai muncul di sekitar U. Permen karet itu memperoleh kesadaran serta dapat berpikir layaknya manusia, dan di saat itu terbentuklah Mother Gum. Singkat cerita, hanya ada 2 bubble gum atau permen karet yang meninggalkan Mother Gum itu. Permen karet tersebut bernama Bonnibel dan Neddy Bubblegum. Selanjutnya kebangkitan dan kehancurannya Paman Gumball atau The Rise and Fall of Uncle Gumball. Waktunya 186 tahun SPJ. Singkat cerita, Bonnibel dan Neddy Bubblegum membangun rumah di sekitar pohon jus permen, yang ujung-ujungnya menjadi tempat Neddy Bubblegum bersandar untuk kenyamanan tidak lama setelah meninggalkan Mother Gum. Singkat cerita, ketika Bonnibel masih remaja, dia membuat beberapa relatif untuk dirinya sendiri. Relatif pertamanya merupakan Paman Gumball, kemudian Bibi Loli, dan sepupu yang bernama Chicle. Kemudian Bonnibel dan relatif barunya menemukan kampung permen atau Candy Town, kemudian mereka meningkatkan rumahnya, membuat jalan, dan lain-lain yang bagus lah pokoknya. Tapi Paman Gumball mulai merencanakan untuk membangun kota permen atau Candy City, dan ingin menggunakan jus dam-dam untuk membuat Bonnibel dan Neddy menyingkir dari rencana Paman Gumball. Jus dam-dam merupakan solusi yang membuat orang permen menjadi lebih penurut dan menjadi lebih kekanak-kanakan. Efek jus dam-dam bisa dibilang dengan Damafight. Singkat cerita, Bonnibel melawan balik. Singkat cerita, Paman Gumball menjadi Damafight bersama dengan Bibi Loli dan sepupu Chicle. Sebelum terjadinya itu, Paman Gumball sudah mendamafait Bibi Loli dan sepupu Chicle duluan. Singkat cerita, mereka menjadi warga negara permen pertama dan Bonnibel menyatakan dirinya sebagai putri atau princess. Selanjutnya, kerajaan permen berkembang atau The Candy Kingdom grows. Waktunya 500 sampai 700 tahun SPJ. Bonnibel yang sekarang menjadi Princess Bubblegum menggunakan inspirasi dari ide Paman Gumball untuk membangun peradaban baru atau sebuah Candy Kingdom. Kemudian Candy Kingdom perlahan mulai berkembang dari rumah pohon yang bersama Neddy. Singkat cerita, Princess Bubblegum menciptakan penjaga pisang atau Banana Guards dan Gumball Guardian. Gumball Guardian merupakan semacam robot raksasa yang mirip seperti mesin Gumball. Dan di pertengahan pengembangan kerajaan permen atau Candy Kingdom, Princess Bubblegum dikunjungi oleh Shoko. Shoko merupakan reinkarnasi dari komet biru. Shoko merupakan pencuri bayaran yang dikirim untuk mencuri jimat milik Princess Bubblegum. Singkat cerita, Shoko berhasil mencuri jimat itu setelah berteman dengan Princess Bubblegum. Tapi dalam pelariannya,
Shoko terjatuh ke sungai radioaktif yang belum tertutup yang mengelilingi kerajaan. Ya, singkat cerita, Shoko bermutasi menjadi sangat mengerikan. Kemudian dia meninggal di pangkal pohon yang ujung-ujungnya akan menjadi rumah pohon Finn atau Finn's Tree House. Seiring kerajaan permen atau Candy Kingdom berkembang, namun sifat liar warga negara permen sangatlah tinggi. Singkat cerita, Princess Bubblegum membangun ratusan tentara elit yang disebut dengan Rattle Balls, tapi ujung-ujungnya singkat cerita Princess Bubblegum menganggap mereka terlalu kejam dan berbahaya. Kemudian Princess Bubblegum menghancurkan mereka semua. Keberhasilan Candy Kingdom menginspirasi kerajaan lain untuk membangun kerajaan mereka sendiri di abad-abad yang akan datang seperti kerajaan elemen api, kerajaan lendir, dan kerajaan es. Kerajaan es tercipta dari sisa-sisa Simon Petrikov yang kini dikenal sebagai Raja Es atau Ice King. Selanjutnya insiden Margles atau The Margles Incident. Waktunya 600 tahun SPJ. Singkat cerita, sementara Mars gelisah tentang kemungkinan kedatangan Gulp yang kedua kalinya, si pria sihir atau Magic Man menggunakan kekuatan ilmiah dan magis untuk membangun Margles. Margles di sini maksudnya sebagai alat penangkis otomatis terhadap sihir yang berbentuk sama seperti istrinya Magic Man yang dulu. Singkat cerita, Magic Man pergi ke Olympus Mons untuk memasang Margles, tetapi rencana itu gagal karena Magic Man masih memiliki keinginan untuk mempertahankan gambaran istrinya di sana. Singkat cerita, pergulatan itu menyebabkan Margles jatuh dari Olympus Mons. Selanjutnya, pria sihir dibuang ke bumi atau Magic Man banished to Earth. Waktunya 798 tahun SPJ. Setelah insiden yang terjadi di Olympus Mons, kepribadian Magic Man berubah secara drastis. Magic Man mulai melepaskan serangkaian lelucon yang kejam pada orang Mars, seperti mengubah air di Mars menjadi rambut dan bila kamu meminumnya, itu akan membuatmu menjadi botak. Singkat cerita, Abraham Lincoln dan Glob muak dengan lelucon yang berbahaya dari Magic Man, dan singkat cerita, Magic Man dibuang ke bumi. Mereka menyediakan transporter untuk balik ke Mars, tapi transporter itu hanya bekerja melalui perasaan cinta. Transporter itu semacam tempat untuk teleportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Magic Man yang sangat trauma mengira transporternya rusak, jadi dia terus menjadi orang yang menyebalkan di bumi. Selanjutnya, Billy bertarung dengan Lich atau Billy Fights the Lich. Waktunya 970 tahun SPJ. Singkat cerita, The Lich muncul kembali dan mulai mengubah kekuatan kehidupan di bumi menjadi kekuatan yang tidak suci untuk menghancurkan Sebelum Lich berhasil melakukan rencananya, Billy yang merupakan pahlawan legendaris di masanya, dia menampol Lich ke dalam pohon permen tepat di jantung kerajaan Candy Kingdom. Kemudian mengunci atau menyegel si Lich dengan penjara ember yang dapat menahannya selama si Lich tidak dapat mengambil alih pikiran siapapun yang masuk ke jarak sekitarnya. Oke, terima kasih sudah menonton jalan cerita Adventure Time part pertama. Keberlanjutan ceritanya akan gue buat di video selanjutnya. Oke, bila kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan bila kalian menyukai videonya, mohon ditampol tombol like-nya dan ditabok tombol subscribe-nya. Oke, itu aja dari gue. Ketemu kalian di video selanjutnya.